Baik, pemirsa TVR Paling persiapan menjelang persiapan Natal dan juga Tahun Baru 2026 yang sebentar lagi akan berlangsung, tentunya memang menjadi concern dari Komisi 5 DPR RI dalam memastikan persiapan dari persiapan Natal dan juga Tahun Baru dapat berjalan dengan lancar. Mulai dari bagaimana kesiapan Kementerian Perhubungan dalam mempersiapkan transportasi di darat, laut maupun udara, dan juga ini bagaimana kesiapan dari logistik yang ada untuk persiapan di tahun baru 2026 nanti. Dan kita akan membahas bersama dengan anggota DPR yang bertugas di Komisi 5, Bapak Mukhlis Basri dari fraksi PDIP. Dapil Lampung 1. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Ini kalau kita melihat bagaimana kesiapan dari Kemenhub yang tadi juga sudah sempat dilakukan rapat bersama dengan Komisi 5. Bagaimana Pak yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan terkait kesiapan menjelang Natal dan juga Tahun Baru 2026 ini Pak? Iya, saya kira kan yang sudah disampaikannya tadi ya, masalah pembentukan pos-pos termasuk juga personil-personil sudah siap semua. Tapi saya lebih menyoroti masalah penyeberangan antara Merak dan Bakahuni yang kita sama-sama tahu setiap tahun terjadi kemacetan, ya kan. Maka saya minta tadi kepada Menteri Perhubungan, salah satu untuk mengatasi kemacetan di penyeberangan Merak dan Bakahuni ini adalah bagaimana mengganti kapal, ya. Kapal supaya pada waktu hari Natal, Tahun Baru, dan Lebaran itu jangan mengoperasikan kapal-kapal kecil, tapi bagaimana mendatangkan kapal-kapal besar, ya, karena kapal besar itu muatannya kan akan banyak, baik penumpang jumlah orang maupun muatan mobil, ya, baik roda 2 maupun roda 4-nya, dan itu sekali lagi itulah yang salah satu, karena saya ini pemakai, ya, penikmat antara penyeberangan Bakahuni Merak ini. Saya selalu hampir tiap minggu saya menyeberang di situ, dan setiap Lebaran pun saya ikut juga terjebak dalam kemacetan itu. Nah, sekali lagi adalah kapal besar yang harus diturunkan untuk penyeberangan. Nah, samping itu saya juga tadi minta masalah tol Lampung, ya. Tol Lampung ini adalah tol termahal di seluruh Indonesia. Ya, saya minta ya coba ditinjau harganya. Apalagi ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru. Saya kira tidak tepat tiba-tiba dinaikkan tol yang naiknya sampai 33 sampai 36%. Nah, inilah harapan saya. Apalagi ini kan mungkin banyak keluarga-keluarga ini akan nyebrang ke Sumatera, ya. Dengan adanya bencana di 3 provinsi di Aceh, Padang dan Sumatera Utara ini, saya yakin banyak keluarga-keluarga mereka yang akan melihat keluarga-keluarga yang saat ini terkena musibah. Nah, terkait kalau tadi kan Bapak juga menyampaikan bagaimana di laut dan juga di darat Pak. Lalu apakah memang ada catatan untuk terkait dengan Dirjen Perhubungan Udaranya Pak? Ya, saya kira sudah disampaikan, ya, karena ini kan setiap bulan 12 ini kan memang cuaca itu kan bagaimanapun juga sudah kita sama-sama tahu. Nah, ini bulan 12, bulan Desember ini kan memang terjadi kenaikan air laut, ya kan, di mana-mana. Begitu juga angin, ya kan, saya kira. Jadi itu di mana-mana sekarang ini kan banyak bencana. Nah, kita artinya badan ini harus segera menyampaikan kepada masyarakat, ya, baik artinya jangan melakukan penyeberangan, ya kan, harus tepat dengan kondisi cuaca yang ada, ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat juga Pak, ini kan masyarakat juga tentunya melihat Pak bagaimana persiapan dari transportasi ini kan juga tidak hanya untuk urusan laut, darat, dan juga udara, tapi juga bagaimana kesiapan dari Kementerian Perhubungan dalam mempersiapkan jalan-jalan selain tol Pak, karena kan juga dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang tidak ingin melewati tol. Itu seperti apa Pak persiapannya Pak? Ya, saya kira kan tidak semua juga masyarakat bisa menikmati jalan tol. Tadi kan saya sampaikan dengan mahalnya tol ini kan otomatis masyarakat lebih banyak mempergunakan jalan biasa, ya kan, jalan biasa. Nah, jalan biasa pun juga harus diperhatikan karena banyak jalan-jalan kita ini kan yang rusak, ya kan. Apalagi jalan-jalan ini yang dilalui oleh truk-truk besar, odol itu, ya. Nah, itu sangat memprihatinkan kondisi jalan kita, jalan-jalan lintas ini. Nah, jalan-jalan negara ini pun harus disiapkan sebelum tanggal Natal dan Tahun Baru itu. Untuk skemanya sendiri Pak, nanti kan tadi Pak juga menyampaikan bahwa di jalur laut itu kan harus ada kapal. Lalu di jalur darat itu seperti apa Pak nanti skemanya Pak? Iya, masalah jalur kapal saya kira itu tadi ASDP harus betul-betul menyiapkan kapal-kapal yang betul-betul layak
operasi ya, jangan sembarang-sembarangan saja dengan kondisi alam yang cuaca yang seperti ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak Muklis Basri atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa tadi itulah pembahasan kami bersama dengan Bapak Muklis Basri dari Komisi 5 DPR RI yang membahas bagaimana persiapan Natal dan juga tahun baru 2026 ini tengah dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah, dan juga DPR RI melalui Komisi 5 juga akan selalu memastikan bagaimana kesiapan transportasi baik di jalur darat, udara maupun laut untuk bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat tanpa mengalami macet yang seperti biasanya memang menjadi permasalahan yang belum selesai. Sekian dari saya, Dede Ramadan, kembali ke rekan kami di studio.